saya hormati Bapak Juwari SPDMA selaku fasilitator saya, yang terhormat Bapak Supriyanto SPD selaku pengajar praktik saya, dan rekan saya Pak Andi Hermawan yang nantinya akan berkolaborasi dengan saya mengenai coaching supervisi akademik, ya Pak. Ya. Pertama-tama nanti alur dari coaching ini yaitu dimulai dari pra-observasi, terus observasi, kemudian yang terakhir pasca observasi. Kegiatan ini akan kami awali dari kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi. Hari ini sibuk apa tidak Pak Andi? Hari ini ya seperti biasa Pak, semuanya lancar saja. Oke. Kalau boleh Pak Andi, saya minta waktunya sebentar ya. Boleh, sangat sekali boleh. Oke. Di sini saya akan melakukan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Pak Andi. Iya Pak. Yaitu saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Andi. Tujuannya ingin membantu Pak Andi dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nanti kita sharing-sharing saja Pak Andi, santai saja ya. Siapa? Oke. Apa yang diharapkan setelah kegiatan ini nanti berlangsung Pak Andi? Ya, yang saya harapkan pastinya nanti untuk saya pribadi pastinya agar bisa semakin berkembang sebagai tenaga pendidik. Iya. Untuk murid-murid juga itu semakin mudah dalam nantinya belajar di sekolah gitu. Oke, berarti diharapkan dari percakapan ini Pak Andi ingin menggali ya Pak, Iya. menggali komunikasi ya Pak, Iya. dengan nyaman ya. Oke. Kalau boleh tahu besok Pak Andi mau mengambil materi apa? Untuk besok ini kebetulan di kelas saya itu sampai di materi bahasa Indonesia dan matematika. Mungkin nanti saya akan menjelaskan tentang fabel atau cerita tentang binatang untuk kelas saya. Oke, berarti nanti Pak Andi akan mengambil materi bahasa Indonesia mengenai fabel ya Pak ya. Berarti cerita binatang ya Pak. Cerita binatang. Oke. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Pak Andi susun, mungkin tujuannya apa Pak Andi? Tujuan dari pembelajaran ini? Ya, untuk tujuan pembelajaran dari yang nanti saya bawakan itu dari cerita yang saya sampaikan, dan nanti juga akan saya tampilkan video pembelajaran. Diharapkan itu siswa dapat mengetahui tentang apa itu fabel. Oke. Dan nantinya juga siswa bisa paham tentang penokohan, sifat, alur, dan amanat yang ada di dalam cerita fabel. Oke, berarti tujuan dari pembelajaran yang Pak Andi susun ini nanti diharapkan anak ini bisa mengetahui tokoh-tokohnya, Ya. terus alurnya seperti Ya. apa, terus amanatnya seperti apa gitu ya Pak Andi. Ya. Oke, dari sini tentu Pak Andi sudah melakukan persiapan ya Pak Andi. Iya. Persiapan pembelajaran ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Andi lakukan sampai saat ini? Ya, untuk persiapan pembelajaran pada nantinya ini pastinya kita sudah, saya pribadi sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang saya gunakan nanti. Ya. Dan untuk mendukung pembelajaran nanti, saya juga menyiapkan media untuk pengajaran. Nanti ini saya sudah siapkan untuk proyektor untuk membantu menunjang pembelajaran nanti, Pak. Oke, berarti dari persiapan ini Pak Andi sudah menyiapkan media pembelajarannya, termasuk perangkatnya, seperti itu ya.
menunjang pembelajaran yang berlangsung. Oke Pak Andi, dari banyaknya materi ya Pak Andi, dari materi-materi itu tentunya ada materi yang sulit disampaikan sebab anak memiliki karakter yang berbeda-beda ya Pak Andi, dalam pemahaman materi. Nah, kira-kira apa yang membuat anak sulit untuk menangkap pembelajaran Pak Andi? Ya. Untuk kalau kita melihat dari segi anak ya Pak, Ya. Apa yang membuat anak itu sulit menerima pelajaran itu di samping memang kurangnya fokus anak pada pembelajaran, itu juga berpengaruh dari lingkungannya. Ya, mungkin bisa dari lingkungan sekolah ataupun bahkan lingkungan di rumahnya. Jadi kalau anak itu bisa mudah untuk menerima pembelajaran, mungkin dia di lingkungannya mendapatkan support yang maksimal juga. Gitu. Oke, berarti dari yang sudah Pak Andi sampaikan tadi mengenai kesulitan itu ya Pak Andi, Ya. Berarti ada faktor lingkungan ya Pak, Ya. faktor lingkungan yang mempengaruhi untuk kesiapan anak dalam menerima pembelajaran yang sulit ya Pak, Ya. Termasuk ada teman atau seperti itu ya. Tadi yang sudah Pak Andi siapkan itu termasuk sudah kesiapan belajar anak sudah dipenuhi ya Pak. Ya. Kalau boleh ceritakan secara singkat Pak Andi kegiatan pembelajaran yang ingin Pak Andi lakukan nanti. Ya, baik Pak. Untuk pembelajaran hari nanti yang akan saya lakukan dengan anak-anak, yang pertama pastinya di awal kita akan melakukan pembukaan dan berdoa sebelum pembelajaran. Setelah itu saya akan melakukan absensi terhadap siswa yang masuk ataupun yang tidak masuk. Kemudian setelah itu saya akan sedikit melakukan penjelasan tentang tujuan pembelajaran beserta menjelaskan materi yang apa yang akan nanti kita pelajari. Ya, setelah itu sekiranya anak sudah mulai tertarik dengan pembelajaran yang kita akan bawakan, nanti akan saya putarkan video pembelajaran. Yang tujuannya nanti dalam video tersebut agar bisa menggali daya tarik anak terhadap materinya. Iya. Nah, nanti itu kalau sekiranya anak sudah tertarik dengan materi yang kita bawakan, pastinya anak saat ditanya tentang materi tersebut itu akan biasanya lebih mudah jika ya antusiasnya itu akan lebih besar jika kita gunakan media atau strategi pembelajaran yang bisa menarik simpatik anak. Gitu. Oke. Dari yang sudah Pak Andi paparkan tadi yaitu mengenai kegiatan pembelajaran ya Pak Andi ya. Tadi Pak Andi sudah mempersiapkan untuk pembukaan, terus absensi, tujuan, materi yang ingin disampaikan agar anak itu bisa tertarik seperti apa, kita putarkan video, terus agar menarik daya tarik anak ya Pak. Ya. Termasuk strateginya nanti sudah dipersiapkan dengan matang ya Pak. Ya. Kalau saya lihat dari yang sudah Pak Andi sampaikan, Pak Andi sudah menyiapkan kebutuhan belajar murid ya Pak Andi. Ya. Kira-kira kalau ada anak yang kesulitan, bantuan seperti apa yang akan Pak Andi berikan agar semua bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar anak yang tentunya berbeda-beda ya Pak Andi. Ya. Ya pastinya untuk kita melihat dalam suatu kelas pastinya ada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Nah, itulah tugas kita sebagai pendidik, pastinya untuk melihat hal tersebut kita akan melakukan pembinaan dan pendampingan individu dalam materi tersebut. Jikapun itu kita lakukan, Pak, terkadang saya itu melibatkan siswa yang lainnya. Jadi antar siswa melakukan saling sharing dalam materi tersebut. Akhirnya kenapa? Karena terkadang siswa itu akan lebih nyaman, lebih merasa enak jika bertanya dengan teman sejawatnya.
Jadi kadang bisa saya ambil sedikit cara mungkin dengan pembelajaran teman sejawat. Oke, jadi masih sejawat ya tadi. Iya. Dari yang sudah Pak Andi paparkan tadi, yaitu Pak Andi ingin membina anak yang memiliki keterbatasan ya Pak, Iya. secara individu ya Pak. Iya. Terus kita kelompokkan dengan temannya ya Pak, Iya. dengan teman yang mungkin bisa membantu anak tersebut ya Pak. Terus anak itu bisa sharing-sharing dengan temannya sehingga anak menjadi nyaman sama saat belajar dengan teman ya Pak. Oke, jadi yang sudah disiapkan pastinya ada beberapa kekurangan ya Pak. Iya. Kekurangan apa yang Pak Andi rasa dalam kesiapan pembelajaran yang akan Pak Andi lakukan? Mungkin untuk dari segi kekurangan kita di sini itu memang sangat ya bisa dibilang itu kekurangan dalam hal media pembelajaran, karena media pembelajaran yang kita punya itu memang cukup terbatas. Jadi kita dalam melakukan pembelajaran sehari-hari itu terkadang itu harus mencari media yang mudah dipahami siswa tapi juga mudah didapatkan gitu. Oke Pak Andi, berarti tentunya Pak Andi dari keterbatasan berarti Pak Andi sudah mencari media alternatif ya Pak? Iya. Media alternatif yang bisa menunjang kegiatan belajar anak ya Pak? Iya. Oke, tadi Pak Andi sudah menyampaikan strategi pembelajaran, area yang akan dikembangkan untuk kesiapan dan mengenai supervisi akademik yang saya lakukan. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan yang sekiranya sulit yang bisa saya bantu berkaitan dengan kompetensi area yang ingin dikembangkan apa Pak? Ya, untuk berkaitan dengan kompetensi area ya Pak ya. Mungkin kita bisa saling-saling berkaitan dengan cara bagaimana mengatasi agar siswa itu lebih nyaman Pak. Iya. Dengan tidak hanya cuma satu guru, tapi semua guru yang ada di satuan pendidikan ini. Nah, di samping itu juga mungkin ya kita harapkan agar nantinya keefektifan dalam pembelajaran itu bisa semakin bagus itu bagaimana? Oke, berarti dari yang sudah Pak Andi dari tadi itu termasuk bagaimana cara strateginya ya Pak, kesiapannya. Iya. Nah itu bagaimana agar anak itu nyaman saat pembelajaran, terus lingkungan yang mungkin dalam pembelajaran bisa berjalan dengan efektif ya Pak. Iya. Oke Pak. Dari yang sudah Pak Andi sampaikan, saya akan berusaha membantu ya Pak lewat observasi yang nanti akan saya lakukan. Strategi apa yang akan Pak Andi lakukan agar area pengembangan diri yang tadi untuk rasa nyaman, terus efektif bisa tercapai untuk memenuhi agar kompetensi yang dikembangkan bisa tercapai ya Pak. Ya, jadi mungkin untuk strategi yang kita lakukan itu pastinya seperti apa yang kita harapkan tadi Pak. Iya. Buat senyaman mungkin. Iya. Ya, dengan siswa, karena jika memang siswa itu bisa nyaman belajar di sekolah, nyaman dengan gurunya, pasti pun materi ajar yang kita sampaikan sebagai guru kepada anak sebagai penerima materi pastinya akan berjalan saja. Dan pastinya pun di samping dengan penyaman terhadap murid, kita harapkan juga bisa saling nyaman dengan sesama guru, karena kita jika ibaratnya hubungan kita baik dengan sesama guru pun itu akan menjadikan sebuah kenyamanan dalam mengajar kita di sekolah ini. Oke, berarti nanti Pak Andi strateginya bagaimana cara membuat anak ini bisa senyaman mungkin ya Pak, mungkin bisa masuk bukan dengan Pak Andi saja ya, Iya. dengan guru lain pun Iya. biar dia itu biasa biar bisa nyaman ya Pak, Iya. dalam pembelajaran. Oke Pak Andi, semoga dalam kegiatan supervisi akademik nanti saya bisa membantu Pak Andi dalam
menemukan kekurangan maupun kelebihan Pak Andi dalam pengembangan kompetensi yang ingin dicapai ya Pak Andi. Semoga nanti saya bisa menemukan apa yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan saat observasi. Setelah kegiatan ini selesai, nanti saya akan menyampaikan kekurangan ataupun kelebihan di saat pasca observasi ya Pak Andi. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Andi. Kita akhiri pertemuan ini, nanti dilanjut dengan observasi dan kegiatan berikutnya yaitu pasca observasi ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Ya. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Untuk berdoa pada pagi hari ini bisa dipimpin oleh Lala. Ayolah, dipimpinlah. Ayo. Oke. Untuk pagi hari ini, sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Andi akan mengecek dulu, mengabsen dari anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, ayo semuanya anak-anak berdiri dulu sebentar. Berdiri semuanya, ya. Kita ini menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Agar anak-anak lebih semangat, ya, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, boleh nggak ya kira-kira kita tepuk 5S dulu? Boleh? Oke. Tepuk 5S. Untuk materi pada pagi hari ini, ya, tema 7, kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia dan matematika. Ya. Untuk materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini nantinya adalah materi tentang fabel. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan dari anak-anak, ya, setelah membaca cerita yang ada di bukumu itu bisa mengetahui unsur-unsur intrinsik dari dongeng fabel. Kemudian itu nanti Pak Andi juga akan membantu, ya, untuk menayangkan video pembelajaran. Jadi kalian tahu fabel itu tidak cuma di tulisan, tapi ada juga bentuk videonya, filmnya. Ya, nanti diputarkan filmnya, videonya. Nah, nanti agar kalian bisa belajar tentang unsur-unsur intrinsik dari dongeng fabel. Apa itu Pak unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Di dalamnya satu ada tema, dua ada tokoh, ya kan? Tokoh itu apa? Tokoh itu pemeran
pemerannya. Ya, kalau fabel tokohnya itu berupa Binatang. binatang atau hewan. Nah, terus ada lagi alur. Alur cerita itu adalah jalannya sebuah cerita. Ya. Dan yang penting juga dalam unsur intrinsik sebuah cerita itu ada amanat. Ya, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Selain amanat tadi nanti akan ada lagi latar tentang ceritanya. Agar kalian lebih semangat lagi, lebih paham lagi tentang fabel, ya, akan Pak Andi putarkan video tentang fabel. Ya, akan Pak Andi putarkan video cerita fabel yang dimana nanti Pak Andi harapkan semua anak-anak bisa memperhatikan cerita tersebut. Ya. Nah, karena apa? Nanti dari cerita tersebut akan Pak Andi bagikan tugas atau LKPJ yang dimana nanti tugas tersebut kalian harus menuliskan satu tokoh dari cerita tersebut, ya. Dua, latar dari cerita tersebut. Tiga, amanat dari cerita tersebut. Dan pastinya yang paling atas nanti harus dituliskan nama kelompoknya dan judul ceritanya. Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Pohon itu bergoyang dengan hebat. Apa yang kalian lakukan? Kami akan menjatuhkanmu. Ini balasan karena kamu telah menipu kami. Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong. Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil. Setelah kalian memperhatikan video film pembelajaran tadi tentang fabel, ini kan Pak Andi sudah ada kertas lembar kerja. Nanti kalian berkelompok, ya kan? Tulis nama kelompoknya, ya. Setelah itu tulislah di kertas ini, nanti kalian tuliskan ya. Yang kalian tuliskan adalah yang pertama judul, ya. Judul cerita tadi apa? Masih ingat? Dua, tokoh. Ingat? Masih ingat? Oke. Yang ketiga, latar. Masih ingat juga? Empat, amanat atau pesan moral. Bisa. Ya, bisa? Nah, nanti kan di sini kelompok ini kan di bawahnya tulisin nama kelompoknya siapa saja. Nah, terus bawah
bawahnya mulai kalian kerjakan nomor 1. Tuliskan 1 judul apa. Lalu selesai nomor 2 toko siapa, tuliskan. Begitu sampai nomor 4. Oke, semua sudah mendapatkan gambar kerjanya? Sudah? Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Ayo, ditulis nama kelompoknya siapa saja. Ayo, nama kelompoknya ditulis. Namamu siapa? Nama kelompoknya siapa saja? Tulis di bawahnya. Nah, nama kelompoknya siapa saja ditulis. Judulnya apa? Ditulis. Tapi judulnya apa ya? Masih ingat kan? Nama kelompoknya siapa saja? Judulnya apa? Ingat kan? Ingat kan? Nomor 2 toko. Nah, gantian sih, boleh gantian. Toko. Tokonya siapa saja? Kok diingatkan tadi tokonya siapa saja? Oke, boleh. Tokonya siapa? Kelompok 1 sudah selesai. Ya, kelompok 2 belum. Kelompok 3 sudah belum? Nah, kelompok 4 belum. Oke, coba kelompok 5. Oke, kelompok 4 ayo. Masih ditunggu. Ini juga belum. Oke, sekarang Pak Andi minta setiap kelompok maju untuk mempresentasikan. Ya, kalian maju di depan. Yang mau maju siapa dulu? Angkat tangan. Ada enggak? Ada? Ada? Kelompok 2 maju. Oke, berarti kelompok 2 semua ikut maju yuk. Kelompok 2 semua ikut maju semua. Ayo sini, jejer sini semua. Nah, yang lainnya mendek. Nah, nanti kalau mau memberi saran atau memberi tanggapan boleh, ya, oke? Ya, semua dengarkan. Saya dari kelompok 2. Kelompok saya terdiri dari Bagus, Ibnu, Ega, Putri. Ini hasil kelompok saya. Nomor 1 judul. Judulnya adalah Monyet dan Kura-kura. Nomor 2 toko. Tokonya adalah kura-kura dan monyet. Nomor 3 latar. Latarnya yaitu hutan. Amanat atau pesan moral. Amanatnya yaitu kita harus menyayangi teman dan jangan suka berbuat curang dan jahil. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Apakah dari teman-teman yang lain ini ada yang ingin memberi tanggapan? Nah, Tegar angkat tangan. Apa tanggapannya, Tegar? Oke, bagus sekali. Kelompok 2 hasil pekerjaan sangat tepat dan pastinya kompak. Beri tepuk tangan lagi untuk setelah ini hasil pekerjaannya bisa ditempelkan. Sisa 2 kelompok bisa duduk kembali. Kelompok 3 siapa dulu? Oke, kelompok 1. Ya, kami dari yang lain silakan. Kelompok saya adalah Naga, Air, Buta, Bira. Monyet dan kura-kura. Toko, monyet dan kura-kura. Iya. Latar, hutan. Amanat atau pesan Moral. moral. Itu
boleh curang. Tidak boleh curang. Pesan moral yang disampaikan dari kelompok 1, tidak boleh curang. Jadi kalau kalian dengan temanmu bermain dengan temanmu, ya jangan sampai curang. Nah, dengan teman sendiri jangan memanfaatkan keadaan. Ya, adakah yang memberi tanggapan? Ya, siapakah yang mau memberikan tanggapan? Lina, oke, siap. Apanya? Kelompok 2 luar biasa dan membacanya sudah lancar. Oke, bagus sekali, membacanya sudah lancar. Tepuk tangan untuk Lina dan kelompok 1. Kita makan bareng-bareng dengan temannya. Nah. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, setelah kalian memahami tentang cerita dongeng fabel, baik di bukumu dan tadi juga sudah kalian tayangkan video pembelajaran tentang fabel, ya, diharapkan nanti kalian tahu, ya, apa itu tokoh di dalam sebuah cerita, apa itu latar, apa itu amanat yang merupakan unsur intrinsik dalam sebuah drama atau sebuah cerita. Ya, tokoh itu adalah pemerannya yang diceritakan dalam sebuah cerita. Latar itu adalah tempat kejadiannya. Latar itu ada 2 tipe, ya. Ada latar tempat, ada latar waktu. Latar tempat tadi seperti tadi diceritakan di sebuah hutan atau di sebuah sungai. Latar waktu seperti contohnya diceritakan pada pagi hari, pada sore hari, itu dinamakan latar waktu atau ditunjukkan jam berapa. Nah, itu latar waktu. Terus amanat seperti cerita ini tadi, cerita monyet dan kura-kura, ya. Tadi di akhir cerita dituliskan bahwa pesan moral yang disampaikan dalam cerita itu adalah dalam bersahabat atau berteman, kita harus saling menyayangi. Dengan temannya sendiri jangan curang, jangan jahil. Karena apa? Kalau kita sering curang, sering jahil dengan teman kita sendiri, lama-kelamaan orang lain atau temanmu tidak mau berteman denganmu. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, ya, bahwa karya sastra, ya, atau cerita berupa dongeng fabel itu merupakan cerita fiksi atau fiktif, atau dinamakan cerita yang tidak nyata, hanya karangan orang saja. Cerita fabel itu mempunyai unsur intrinsik, tadi ada tokoh, ada alur, ada latar, ada amanat, ya. Jangan lupa nanti tetap belajar di rumah, ya, dan Pak Andi nanti berikan tugas, akan Pak Andi bagikan di grup. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Oke, tekan, siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik pasca observasi dengan Pak Andi. Berikut ini kegiatan kucing supervisi akademik pasca observasi. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Ari. Pak Andi minta waktunya sebentar ya. Iya Pak, silakan. Di sini saya akan melakukan percakapan sederhana mengenai praktik mengajar yang sudah Pak Andi lakukan saat kegiatan observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Kita nanti ngobrol-ngobrol santai saja Pak Andi ya. Iya Pak. Oke. Dari obrolan kita nanti apa yang pengen Pak Andi dapatkan? Ya, untuk semoga saja dari obrolan ini kan nanti saya bisa mendapatkan evaluasi yang baik dari apa yang saya kerjakan kemarin dari praktek mengajar saya. Semoga bisa kelak lebih baik lagi dengan arahan dari Pak Ari. Gitu. Siapa? Bagaimana perasaan Pak Andi setelah mengajar kemarin? Perasaan saya pastinya sangat senang sekali Pak, karena bisa bersinggung langsung dengan murid pastinya. Semoga itu menjadi hal awal yang bagus untuk saya dan murid kedepannya juga. Oke, berarti yang diinginkan Pak Andi kemarin ingin Pak Andi mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Andi lakukan kemarin ya Pak. Iya. Untuk selanjutnya perasaan Pak Andi ini sudah merasa senang ya Pak, Iya. karena sudah melakukan pembelajaran ya Pak. Kerjaan yang lancar juga Pak. Terus untuk apakah pembelajaran yang sudah Pak Andi lakukan kemarin pada saat kegiatan praobservasi terus kegiatan observasi apakah sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah tercapai semua Pak. Sudah. Iya. Oke. Berarti tahapan-tahapan atau rencana yang kemarin Pak Andi utarakan sudah tercapai semua ya? Iya Pak, sudah tercapai Pak. Oke. Selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Andi buat di RPP, apakah juga sudah tercapai semua Pak? Untuk tujuan pembelajaran saya rasa juga sudah tercapai kepada siswa didik kami. Itu yang saya rasakan. Oke, berarti menurut Pak Andi tujuannya juga sudah tercapai semua ya? Iya Pak. Oke, selanjutnya mari kita identifikasi ya Pak Andi. Iya, Pak. Identifikasi kembali hasil pembelajaran yang kemarin Pak Andi lakukan. Apa sih yang menjadi keunggulan atau kekurangan dari pembelajaran yang sudah Pak Andi lakukan kemarin? Dan apakah perlu ada perbaikan ataupun ada semacam tambahan atau yang perlu dipertahankan dari hal-hal yang baik dan hal-hal yang mungkin masih perlu ditingkatkan lagi ya Pak? Iya. Oke, untuk yang mungkin yang merasa Pak Andi ada kelebihan dari pembelajaran ini, praktek baiknya dan kekurangannya apa? Coba Pak Andi bisa ceritakan. Iya, terima kasih Pak. Mungkin menurut saya pribadi ya Pak ya, dari segi kelebihan yang bisa saya utarakan dari praktek pembelajaran kemarin itu mungkin yang pertama adalah keaktifan dan keefektifan siswa. Iya. Ya, jadi saya merasa kemarin itu siswa di kelas itu sudah termasuk aktif dalam pembelajaran dan mau aktif mengerjakan LKPD atau tugas yang saya berikan. Terus kemudian keunggulan juga di samping itu saya merasa tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu juga sudah tersampaikan kepada siswa dengan baik. Ya, jadi siswa tahu apa yang akan kita pelajari dari awal sampai akhir, siswa mengerti. Terus ada lagi itu metode diskusi kelompok. Iya, kemarin saya melakukan
tadi ya saya melakukan diskusi kelompok dengan siswa, dan saya kelompokkan itu juga berdasarkan karakter siswa. Kita mengelompokkan ada memang siswa yang dengan daya serap tinggi, saya kelompokkan dengan siswa yang mempunyai daya serap cukup rendah. Jadi kita identifikasi dulu dari awal memang. Terus ada lagi yang terakhir yang menurut saya menjadi keunggulan saya tadi adalah pengelolaan kelas. Saya merasa tadi di kelas saya cukup bisa mengondisikan siswa, dan akhirnya siswa bisa memperhatikan pelajaran dan akhirnya bisa mengerjakan KKPD dengan lancar juga. Terus mungkin dari segi kekurangan dan mungkin ya perlu saya evaluasi dan saya perbaiki juga, mungkin saya butuh bantuan Pak Ari juga nanti untuk bisa memperbaikinya. Itu mungkin dari untuk mengembangkan diri Pak, dan orang lain, terutama untuk siswa juga. Bagaimana caranya agar pengembangan diri ini lebih efektif juga untuk siswa, untuk guru, untuk saya pribadi, dan kepada teman-teman rekan sejauh juga mungkin. Terus saya mungkin juga masih kurang dalam kepemimpinan manajemen di kelas. Mungkin 1-2 kali saya bisa memanajemen kelas itu dengan baik, tapi kita namanya di kelas, apalagi saya memegang kelas rendah, terkadang itu masih ada siswa yang dalam istilah Jawa sakenake dhewe Pak. Ya, jadi kadang ada siswa yang moodnya itu bagus, jadi dia mengikuti pelajaran dengan baik. Ada yang moodnya jelek, jadi dia agak ogah-ogahan dalam mengikuti pelajaran. Terus juga lagi mungkin saya merasa penerapan pembelajaran yang pembelajaran diferensiasi. Jadi mungkin ini menjadi PR saya juga, dan saya berharap bisa belajar banyak dari Pak Ari, bagaimana caranya nanti bisa mengoptimalkan hal tersebut agar nantinya saya di kelas itu bisa lebih bagus, lebih menonjol lagi, lebih bisa menguasai keadaan kelas dan bisa mengajar siswa dengan baik. Dan juga mungkin yang terakhir dari saya itu yang merasa saya kurangkan itu adalah penggunaan strategi pembelajaran. Ya, karena ya mungkin dari metode juga yang strategi media yang kurang juga. Jadi saya merasa itu terkadang bingung strategi dan media apa yang cocok untuk siswa di SD ini. Berarti Pak Andi tadi sudah memaparkan mengenai keunggulan keunggulan dan kekurangan yang Pak Andi sampaikan kepada saya tadi. Itu keunggulannya, jadi tujuannya sudah tercapai. Keunggulannya sudah tercapai, kemudian keaktifan dan kenyamanan siswa juga sudah menurut Pak Andi sudah terpenuhi, sudah berjalan dengan baik. Terusan penggunaan media ya Pak, penggunaan media atau juga sudah disampaikan dengan baik, metode diskusi juga sudah berjalan dengan baik. Dan mungkin ada yang Pak Andi merasa kurang tadi ya Pak, merasa kurang tadi mengenai kayak pembelajaran diferensiasi, ada yang masih kurang, termasuk metode pembelajaran juga Pak Andi juga kurang optimal ya, masih kurang Pak. Terus kepemimpinan dalam manajemen kelas, terus ada lagi ya Pak, termasuk apa tadi, pengembangan diri dengan orang lain juga ya Pak. Nah, itu masih ada beberapa kekurangan yang masih Pak Andi merasa mengganjal ya Pak. Pak. Oke, untuk memperbaiki pembelajaran yang menurut Pak Andi masih kurang, apa strategi yang ingin Pak Andi lakukan atau rencanakan? Untuk strategi yang ingin saya lakukan mungkin dalam waktu dekat ini pastinya
saya akan lebih sharing kepada rekan sejawat. Ya. Di samping itu juga saya akan menggali lagi strategi dan media yang ada di PMM ataupun di YouTube guna ya pembelajaran diri saya sendiri, pembelajaran mandiri saya Pak. Iya. Gitu. Oke, berarti strateginya Pak Andi nanti bisa lewat YouTube, Iya. bisa belajar lewat YouTube, terus belajar mandiri, Iya. lewat pembelajaran lewat PMM juga ya Pak. Juga Pak. Oke, dari rencana-rencana itu pastinya Pak Andi punya target atau waktu. Kira-kira kapan rencana itu bisa dilakukan Pak Andi? Kalau rencana ini karena saya sebagai pendidik itu pasti setiap hari itu bersinggungan langsung dengan peserta didik. Iya. Jadi rencana untuk pelaksanaan ini pasti secepatnya Pak. Mungkin dalam 1 sampai 2 minggu ini pasti saya akan melaksanakan kegiatan tersebut guna ya ini merupakan kebutuhan saya sebagai pengajar, sebagai guru Pak. Begitu. Berarti waktu yang Pak Andi lakukan 1 sampai 2 minggu ke depan ya Pak. Oke. Dari yang sudah Pak Andi sampaikan, saran saya buatlah catatan kecil agar tidak lupa dengan apa yang sudah Pak Andi rencanakan itu. Semoga lancar pengembangan diri yang ingin Pak Andi lakukan ke depan. Oke. Dalam melaksanakan rencana itu, misalkan Pak Andi mengalami kesulitan, ya, biasanya kan kegiatan itu enggak 100% kadang sempurna ya Pak. Pasti ada kendala atau kesulitan-kesulitan. Iya pasti Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Andi agar Pak Andi bisa memotivasi diri Pak Andi sendiri untuk memunculkan ide-ide atau menyelesaikan permasalahan itu Pak? Ya, mungkin untuk bisa kami sharing kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Nah, terutama seperti Pak Ari. Yes. Nah, itu saya mohon nanti untuk juga bimbingannya kita saling sharing Pak untuk bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik dan bisa dibilang itu kreatif dan serba bisa. Ya, dan pastinya juga kita tidak melupakan sosok seorang kepala sekolah juga sebagai pemimpin kita. Pastinya beliau mempunyai banyak sekali ilmu yang bisa disampaikan kepada kita ataupun bahkan kalau bisa kita kepada pengawas ataupun ke atasnya juga. Itu kalau kita ingin belajar pastinya kita tidak perlu malu untuk bertanya kepada siapapun, terutama yang paling dekat pastinya teman sejawat seperti Pak Ari gitu Pak. Oke Pak, di sini kita juga masih belajar Pak. Ya. Tentunya nanti kalau saya bisa ya akan saya bantu semaksimal mungkin. Ya. Tapi dengan adanya kita berusaha pasti kegiatan itu bisa terlaksana dengan mudah ya Pak. Iya Pak, pasti Pak. Oke Pak, apakah Pak Andi memiliki jadwal khusus atau catatan kecil dalam memulai rencana-rencana yang ingin dilakukan? Kalau untuk saat ini mungkin belum ada ya Pak ya, tapi kemungkinan besar pasti hal itu akan saya buat, akan saya lakukan juga karena ini berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan dan untuk keberhasilan saya juga untuk ibaratnya itu menunjang saya agar bisa menjadi lebih baik juga harusnya saya mempunyai catatan kecil tersebut. Oke Pak, berarti Pak Andi berusaha untuk membuat catatan kecil agar teringat lagi ya Iya Pak. Apakah dari kegiatan yang kita lakukan ini apa ada yang masih mengganjal di hati Pak Andi? Ya, kalau saya sebagai pengajar pastinya masih ada hal-hal yang mengganjal dalam hati saya karena sebagai pengajar, sebagai guru saya merasa pasti hal-hal mengganjal itu apalagi berkaitan dengan siswa. Iya. Ya, jika ada siswa yang masih belum bisa
menyerap ilmu dengan baik, pasti saya merasa seperti gagal Pak, dan masih belum bisa optimal dalam mengajarkan, dan mungkin itu menjadi sebuah PR bagi saya sebagai guru juga. Oke, tapi menurut saya Pak Andi dalam menyampaikan pembelajaran itu sudah bagus Pak Andi, Ya. sudah bagus. Namun memang ada beberapa kekurangan, tapi itu masih bisa dibenahi lah Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut Pak Andi itu gagal itu tidak Pak, Iya. masih bagus Pak itu. Cuma dari hal-hal yang mungkin kurang nanti kita bisa benahi ya Pak. Iya. Mungkin saya bisa membantu juga. Jadi kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik ya Pak. Oke Pak Andi, semoga Pak Andi semakin semangat dan lebih maju lagi dalam praktek pembelajaran ke depannya. Ya, terima kasih Pak. Agar anak-anak bisa lebih maju khususnya di SDN Jejeruk. Amin. Terima kasih waktu yang sudah diberikan dalam acara Kucing Supervisi Akademik. Demikian kegiatan pasca observasi akademik yang sudah saya lakukan bersama Pak Andi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.